Pada luka bakar, bersihkan bagian luka dengan air mengalir, bukan air es atau air panas. Basah sebuah kain atau kapas dengan air dingin, kemudian tepuk-tepuk pada bagian yang terluka. Hindari gesekan agar luka tidak terlalu parah. Pada mata, cucilah mata dengan air mengalir. Anda bisa membilas mata dengan NaCl. Jika mata masih perih, gunakan artificial tears atau memberi kompres dingin. Jika sudah terjadi infeksi, segeralah bawa ke dokter. Ketika sesak nafas, yang harus dilakukan yang pertama adalah segera pindahkan penderita ke tempat yang aman dan biarkan ia beristirahat. Kedua, bantu penderita menempatkan posisi tubuhnya senyaman mungkin, baik dengan duduk, berdiri, atau berbaring. Ketiga, longgarkan pakaian penderita. Keempat, jangan memberikan makanan atau minuman apapun dan bantu penderita untuk mengonsumsi obat-obatan pribadi mereka, misalnya obat pereda asma. Yang kelima, dampingi penderita hingga bantuan medis datang. 6. Jika penderita sesak napas sebelumnya mengalami cedera pada dada dan leher, hindari gerakan yang berlebihan. Pedoman yang keempat adalah evakuasi korban dan titik kumpul. Saat pertama kali mendengar alarm berbunyi, maka yang dilakukan pertama kali adalah memperingati orang-orang di sekitar agar waspada. Matikan semua peralatan bengkel yang tersambung ke listrik, mengunci semua lemari dokumen, dan pindahkan benda-benda yang mudah terbakar. Jadi, bagaimana ya prosedur titik kumpul dan evakuasinya? Yang pertama, tetap tenang. Segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan kaki. Jangan membawa barang yang lebih besar dari tas. Beritahu orang untuk segera keluar dari tempat kebakaran. Bila pandangan tutup asap, berjalan dengan merayap. Jangan berbalik arah karena dapat bertabrakan. Segeralah menuju titik kumpul untuk menunggu instruksi berikutnya. Pedoman yang terakhir adalah tindakan darurat. Prosedur tanggap darurat ketiga adalah tata cara yang dilakukan oleh satu perusahaan dalam mengatasi keadaan darurat yang terjadi. Yang pertama ada perencanaan tanggap darurat, yaitu prosedur pelaporan kecelakaan, kebakaran, dan keadaan darurat. Kebijakan dan prosedur evakuasi mencakup jalur evakuasi, tim evakuasi, dan denah evakuasi. Skema atau daftar nomor telepon penting yang harus dihubungi saat keadaan darurat. Prosedur tindakan darurat mulai dari pra-kejadian, saat terjadi keadaan darurat, dan pasca kejadian. Susunan tim tanggap darurat mencakup koordinator, tim evakuasi, petugas P3K, dan petugas lain yang diperlukan. Cara memberitahu atau mengingatkan pekerja saat terjadi keadaan darurat. Yang pertama, memasang alarm sebagai tanda terjadinya keadaan darurat, merancang sistem komunikasi darurat untuk menyampaikan informasi keadaan darurat, memastikan bahwa alarm dapat didengar dan kontak alarm dalam keadaan baik dan lokasinya bebas dari hambatan.